Halo anak-anak hebat, selamat pagi semuanya. Jumpa kembali ya dengan Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya kalian semua pagi hari ini? Bu Guru selalu harap dan doakan kalian dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bersemangat ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Pagi ini Bu Guru akan memberikan pelajaran untuk kelas 3 SD, tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran ke-6. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pagi hari ini. Guru sedang berbicara di depan kelas. Semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan setiap ucapan guru. Lani bertanya kepada guru. Guru melihat ke arah Lani dan mendengarkan pertanyaan Lani. Setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain berbicara. Apa yang biasa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Anak-anak, berdiskusilah dengan teman di sebelahmu atau teman di rumahmu ya. Kalian diskusikan apa yang harus dilakukan saat orang berbicara kepadamu. Kalian juga bisa berdiskusi dengan kedua orang tuamu di rumah ya. Kalian tuliskan hasil diskusi kalian itu di buku latihan kalian. Nah, anak-anak, kalian tuliskan hasil diskusimu itu dalam bagan seperti berikut ini ya. Yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita adalah seperti apa anak-anak? Coba kalian tuliskan ya. Misalnya, kita harus melihat ke arah orang yang sedang berbicara. Nah, kalian juga bisa diskusikan apa saja yang harus dilakukan selain itu saat orang lain berbicara kepada kita. Kalian bisa tuliskan di buku latihan kalian. Sekolahmu tempat yang menyenangkan bukan? Semua warga sekolah menjalankan kewajiban dan haknya. Anak-anak, selanjutnya bekerjalah dengan teman yang ada di sebelahmu atau teman yang ada di rumah saat kalian belajar bersama ya. Tanyakan kewajiban dan hak yang pernah ia lakukan di kelas. Kalian buatlah daftarnya pada bagan seperti berikut ini. Daftar pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak di kelas. Kalian tuliskan ya, seperti bagian berikut ini. Di sini ada nomor, kewajiban, dan juga hak. Kalian tuliskan pengalaman-pengalaman melaksanakan kewajiban dan juga hak di kelas kalian masing-masing. Tuliskan dengan tulisan yang rapi ya. Anak-anak, setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Saat upacara di sekolah, siswa mengikuti pembina upacara membacakan teks Pancasila. Mereka seharusnya mengikuti dengan suara senada. Kadangkala ada siswa yang mengikuti dengan suara nyaring, ada juga yang bersuara lembut. Jika pada saat upacara terdapat 580 anak mengikuti dengan suara lembut, berapa anak yang mengikuti dengan suara nyaring? Berapa jumlah anak keseluruhannya anak-anak? Yuk kita buat kemungkinan-kemungkinannya. Cara menjawabnya adalah sebagai berikut ya. Anak yang mengikuti dengan suara lembut ada 580. Kalian tentukan banyaknya siswa yang mengikuti upacara seluruhnya. Dan kalian tentukan juga siswa yang mengikuti dengan suara yang nyaring. Kalian buat 5 kemungkinannya ya. Nah, anak-anak, kalian coba perhatikan berikut ini. Di sini sudah ada siswa yang mengikuti upacara, siswa yang mengikuti dengan suara nyaring, dan siswa yang mengikuti dengan suara lembut. Di awal sudah ditentukan bahwa siswa yang mengikuti dengan suara lembut adalah 580 anak.
Nah, jadi kalian tinggal tentukan saja kemungkinan-kemungkinannya. Berapa siswa yang mengikuti upacara seluruhnya dan berapa siswa yang mengikuti upacara dengan suara yang nyaring. Contohnya, kemungkinan yang pertama ini ya, siswa yang mengikuti dengan suara lembut 580 anak. Kemudian, kita tentukan, misalnya siswa yang mengikuti upacara 800 anak. Berarti siswa yang mengikuti dengan suara yang nyaring adalah 800 dikurangi 580. Jadi, jumlahnya adalah 220 siswa. Nah, anak-anak, kalian juga tentukan ya kemungkinan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan juga yang kelima. Caranya sama anak-anak, seperti yang tadi sudah Bu Guru sampaikan ya. Nah, kalian coba kerjakan secara mandiri, tuliskan dengan rapi dan teliti di buku latihan kalian. Kamu suka bermain angka, bukan? Amati kembali ya cerita tentang upacara di sekolah tadi. Buatlah pengurangan dengan hasil yang sudah kamu tentukan. Kalian bebas menentukan bilangannya berapa saja. Nah, kalian tuliskan ya kemungkinannya di kotak berikut ini. Anak-anak, tentu kamu pernah berbicara, bukan? Kepada siapa saja kamu berbicara? Bisa berbicara kepada teman, kepada orang tua, dan juga kepada guru. Nah, anak-anak, bagaimana cara kalian berbicara? Dan bagaimana tanggapan teman bicaramu itu? Nah, anak-anak, saat berbicara, kita harus melihat orang yang kita ajak berbicara, bukan? Kemudian, tanggapan dari teman bicara kita, yaitu dengan cara merespon apa yang sedang kita bicarakan. Nah, anak-anak, setiap orang ingin didengar. Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik ya, anak-anak. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Jangan memotong pembicaraannya ya. Kalian berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Perhatikan apa yang sedang diucapkannya. Nah, kalian jadilah pendengar yang baik ya. Saat kamu berbicara, gunakan suara yang lembut dan sopan. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Berikan kesempatan temanmu itu untuk menyampaikan pendapatnya. Anak-anak, sekarang jawablah pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apa maksud saran tersebut? Coba kalian jelaskan ya. Yang kedua, akan sangat baik jika kita mendengarkan sampai bicaranya selesai. Nah, anak-anak, mengapa itu disarankan? Coba jelaskan ya. Yang ketiga, berbicaralah dengan suara lembut. Nah, kalian jelaskan ya maksud saran tersebut. Yang keempat, sebaiknya kamu berbicara tentang hal yang baik. Nah, apa maksud dari saran tersebut, anak-anak? Yang kelima, berbicaralah dengan sopan. Nah, apa maksudnya ya? Coba kalian jelaskan, jawaban kalian tuliskan di buku latihan kalian ya. Selanjutnya, coba kalian lakukan hal-hal berikut ini dengan kelompok kalian. Yang pertama, amati kebiasaan berbicara teman-teman di sekolahmu. Yang kedua, apakah pembicara dan pendengar sudah melakukannya dengan benar? Yang ketiga, kalian sampaikan pendapat kelompokmu dan saran-saran yang harus dilakukan. Kemudian, presentasikan hasil diskusimu di depan kelas ya, anak-anak. Nah, hal ini hanya bisa dilakukan saat kita sudah kembali ke sekolah. Sementara kalian bisa tuliskan dulu hasil diskusi yang sudah kalian dapatkan. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini ya.
Sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang lainnya di YouTube channel Guru Mandiri. Salam sehat dan selalu bersemangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.